variasi kategori, makanya di sini dibuat multi value ya. Nah tadi sudah bingung ya, kategori itu nantinya punya relasi kemana dan ini nggak ada atau tidak disebutkan ya. Nah ini sudah mengarah pada analisa ya. Jadi kita belajar R diagram ini secara tidak langsung memang kita belajar untuk menjadi seorang analis sebenarnya ya. Jadi kita sudah bisa meraba-raba. Nah, kira-kira data ini nanti kemana untuk kategori itu. Nah, padahal nanti di aturan mapping atau pada saat melakukan transformasi dari konseptual ke fisikal, kategori itu akan menjadi satu tabel sendiri. Nah itu nanti ya, nanti setelah ini kita bahas itu di materi setelah pembahasan case ini. Ya. Kemudian udah selesai ya, dosen punya atribut yang mendasar semua, tidak ada yang spesial. Dan pada saat pengajuan judul PA, di situ ada tanggal penentuan. Nah jadi pada saat tanggal kontrak judul ini ditentukan pembimbingnya siapa ya. Nah, itu berarti sudah ada tanggal yang ditetapkan. Nah, jadi dosen itu bukan mengikat ke mahasiswanya tapi mengikat ke judul karena pada saat judul itu adalah bidang tertentu ya, itu disesuaikan dengan kompetensi dosen masing-masing. Nah, biasanya seperti itu. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Semuanya juga. Ada yang masih bingung? Nah, oke, mungkin bisa di close untuk Zaki. Baik, Pak. Oke, terima kasih Zaki. Nah, kembali saya share tampilan saya sebentar. Oke, sudah muncul ya tampilan saya. Sudah kelihatan? Duitnya udah cukup. Oke, sudah ya. Oke, sudah ada yang chat. Saya matikan dulu. Ya, tadi yang sudah dibahas Zaki, ini sudah benar ya. Jadi mahasiswa mengajukan judul PA, kemudian di sini multi value yang spesial ya, kemudian judul PA dibimbing atau dosen membimbing judul PA. Ya. Dan semuanya one to many untuk mahasiswa ke judul PA, kemudian judul PA ke dosen adalah many to many. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk merancang R diagram sebelum saya lanjutkan ke transformasi ke dalam bentuk fisikal atau melakukan mapping ya R diagram ke dalam bentuk physical database. Ada pertanyaan atau ada yang masih bingung? Tidak ada ya. Baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita membahas mengenai pemetaan atau mapping. Ya.
Nah, mapping di sini artinya kita melakukan transformasi atau perubahan dari skema physical ke dalam konseptual. R diagram itu konseptual ya, ke dalam bentuk physical database ya. Nah, di sini bisa kita review kembali ya. Ini saya tampilkan lagi. Nah, kita review kembali. Saya alihkan dulu. Nah, ini saya alihkan ke R diagram dulu ya. Jadi mereview kembali mengenai bentuk-bentuk R diagram. Nah, jadi ini adalah potongan R diagram satu entitas, kemudian memiliki beberapa atribut. Nah, atribut di sini bisa komposit, bisa multi value, bisa derive ya. Nah, kira-kira dari sini yang termasuk yang komposit yang mana? Nah, kemudian yang multi value yang mana, yang derive yang mana? Bentar, coba saya tampilkan via ini dulu, Google Meet-nya. Oh, ini tidak bisa ya, slideshow ya, jadi langsung share. Oke, kembali ke sini. Oke, saya ulangi lagi sambil saya lihat chatting ya. Kira-kira yang termasuk komposit atribut yang mana di sini? Address, Pak. Address, mana lagi? Name, ada lagi? Street, Oke. Ya, berarti komposit itu atribut yang bisa terbagi-bagi ya. Karena memang penulisannya yang diminta adalah bisa dibagi-bagi ya. Nah, memang penulisan dipecah-pecah. Tapi kalau memang yang merancang menghendaki tidak ingin dibagi-bagi ya sudah tulis satu field gitu aja sudah cukup ya. Kemudian atribut multi value. Nah, tadi sudah kelihatan ya. Nah, ini phone number ya. Jadi phone number ini atribut multi value karena bisa jadi teleponnya ada banyak ya, atau memiliki nomor telepon lebih dari satu. Yang derive yang mana kalau derive? age, Nah, karena bisa dihitung dari atribut atau algoritma yang lain ya, atau metode yang lain. Nah, ini kan bisa dihitung dari date of birth. Nah, ya, ini tadi sekedar mereview ya. Nah, sekarang kita kembali ke fase perancangan database yang kemarin ya. Jadi di awal kita merancang R diagram di sini ya. Jadi masuk dalam tahapan conceptual design. Jadi dari kondisi real, kondisi existing system yang ada, kemudian masuk ke requirement collection ya, dan analisis. Jadi semua kebutuhan ini ditangkap, kemudian dikumpulkan, dan baru dirancang R diagramnya, yaitu merancang conceptual design. Nah, pada saat merancang conceptual design juga menemukan berbagai macam analisis fungsi ya. Jadi entah itu kebutuhan validasi atau rule dan sebagainya dari sistem yang existing ya. Nah, itu tujuannya untuk sisi aplikasinya ya. Nah, kemudian dari rancangan R diagram atau konseptual itu harus dilakukan mapping. Mapping ini adalah proses transformasi dari rancangan konseptual ke rancangan fisikal. Nah, sehingga kalau sudah dari sini kita bisa melakukan implementasi ke dalam DBMS ya. Jadi di-generate ke dalam database menggunakan software DBMS, entah itu Access, Oracle atau yang lain ya. Jadi kalau
masih dalam desain R diagram atau konseptual langsung di-generate ke database ya, itu tidak boleh ya. Karena masih ada beberapa penerapan atau mungkin transformasi R diagram yang tidak dilakukan. Nah, jadi masih ada beberapa desain atau rancangan yang masih belum benar ya. Jadi masih konseptual langsung diterjemahkan atau di-generate ke dalam database yang dapat menyebabkan terjadi redundant nantinya ya. Nah, sehingga di sini perlu kita lakukan transformasi ke skema fisik ya. Nah, untuk melakukan transformasi itu ada beberapa tahapan atau 7 langkah yang harus diikuti ya. Nah, ini menjelaskan yang tadi saya jelaskan ya. Jadi hasil dari tahap requirement analisis ini nanti berupa data kebutuhan user, kemudian digambarkan dalam bentuk rancangan konseptual atau R diagram. Kemudian dari rancangan konseptual itu nantinya akan dilakukan proses mapping ya. Nah, sehingga bisa di generate ke dalam bentuk physical atau dibuat dalam bentuk physicalnya. Nah, kalau sudah di sini baru bisa diimplementasikan ke database. Nah, untuk melakukan mapping atau transformasi ini ada 7 tahapan ya, 7 langkah. Nah, kalau kita pakai tool, sebenarnya ada toolnya kayak Power Designer itu ya. Nah, di situ kita dari R diagram atau conceptual design itu kita pasang ya entitas atau kotak-kotak itu, kemudian relasinya. Kemudian pada saat kita lakukan transformasi ke physical itu ada menu, ada tombol transformasi atau generate to physical atau PDM ya, physical design model. Nah, itu langsung dia menerjemahkan langkah-langkah ini. Nah, cuman kita tidak tahu bagaimana kok bisa terbentuk tabel-tabel yang berrelasi seperti itu ya, karena di dalamnya ada aturan-aturan ini ya. Nah, kita buat secara manual dulu nah supaya kita tahu atau paham. Nah, setelah tahu ternyata proses di dalamnya itu seperti ini. Nah, meskipun tidak pakai tool kita juga bisa merancang sendiri. Kita bisa merancang secara manual ya. Nah, baik. Sekarang kita mencoba melakukan transformasi R diagram atau rancangan konseptual dari skema company ini ya. Nah, ini ada contoh skema company. Ada employee, ada departemen, ada project, ada dependent ya. Nah, kita lakukan transformasi atau mapping sehingga membentuk skema relasi tabel ya. Nah, membentuk seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah tabelnya ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 tabel. Nah, sedangkan di sini ada 1 2 3 4 entitas ya. Jadi 3 entitas kuat atau entitas biasa ini, 1 entitas lemah atau weak entity. Nah, sehingga apa? Bahwa ER diagram itu belum menentukan bahwa ini bisa diimplementasikan ke database. Ya, jadi yang entitas itu akan menjadi tabel, tapi belum tentu jumlah entitas di ER diagram itu akan menjadi sejumlah tabel yang dibutuhkan. Ya. Nah, jadi harus melalui transformasi tadi. Nah, untuk melakukan ini saya mencoba mengcapture ER diagramnya dulu, kemudian tampilan sisi kanannya adalah aturan untuk melakukan transformasi. Supaya lebih mudah, ini saya buat dalam bentuk Excel aja. Nah, ini yang perlu saya share, berarti harus saya share entire ya. Saya stop dulu. Oke, sudah kelihatan ya. Ini karena saya record ya supaya nanti mudah kalau nanti saya share lagi. Nah, seperti ini. Jadi tadi gambar R diagram sudah saya bentar. Jadi besar.
Oh iya, nggak bisa nih. Oke, nggak apa. Saya share entire screen. Kemudian saya tampilkan Excel-nya sebelah sini ya. Ininya di hide aja. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, kita perhatikan satu persatu setiap tahapan ini ya, sehingga nanti membentuk relasi antar tabel seperti tadi ya. Nah, sehingga R diagramnya harus kita capture juga di sini ya, kita tampilkan supaya memudahkan. Nah, kemudian saya mencoba membuat mappingnya berdasarkan poin ya, tahapan-tahapan ini ya, sehingga nanti memberikan hasil mappingnya. Oke, untuk poin yang pertama, nah ini kita perhatikan untuk setiap entitas skema relasi R, berarti untuk setiap entitas itu maksudnya ya. Ini jadi yang menyertakan seluruh simple atribut, berarti semua atributnya ya. Jadi semua atribut jadi entitas yang menyertakan atribut-atributnya. Dan simple atribut dari komposit atribut, berarti kalau di sini yang kalau ada atribut komposit yang di mapping adalah atribut ujung-ujungnya ya. Jadi semua simple atribut dari kompositnya, maksudnya seperti itu. Jadi yang di mapping mulai dari atribut biasa sampai atribut kalau ketemu komposit yang ujung-ujungnya ini yang di mapping. Kemudian setelah di mapping, pilih salah satu atribut sebagai primary key. Nah, baru ngomongnya di sini adalah primary key. Kalau dalam R diagram kita menyebutnya masih kandidat key ya, atau kunci kandidat. Oh ya, lupa. Sebelumnya ini saya jelaskan dulu bisnis prosesnya ya. Jadi ini harus tahu dulu. Nah, jadi pada saat melakukan merancang R diagram atau memahami suatu R diagram ya. Ini masih ini harus tahu aliran data dari masing-masing entitas ya, atau bisa dikatakan sebagai aliran data flow diagramnya atau bisnis prosesnya ya. Nah, di sini kita melihat ada entitas employee dengan departemen, artinya gini, pegawai itu pada saat direkrut itu harus ditempatkan di suatu departemen, jadi semacam rumahnya ya. Jadi rumah tempat bekerjanya itu adalah departemen, katakanlah dia lulusan sebagai IT, berarti dia akan works for bekerja pada departemen IT. Kalau dia lulusannya sebagai finance ya, berarti nanti di departemen finance ya. Nanti kalau berkaitan dengan psikolog atau mungkin berkaitan manajemen HRD, berarti nanti departemennya adalah HRD seperti itu. Nah, sehingga ada relasi works for. Nah, relasi works for ini adalah many to one. Ya, many to one itu artinya apa? Berarti satu pegawai itu bisa bekerja di satu departemen ya, tapi satu pegawai tidak bekerja di banyak departemen. Jadi kalau dia bidangnya IT, berarti khusus departemen IT tidak mungkin dia ada di departemen finance ya. Nah, sedangkan satu departemen itu tempat bekerjanya banyak pegawai. Nah, sehingga many to one kalau dari sisi employee ke departemen, kalau dari sisi departemen ke employee adalah one to many. Nah, seperti itu. Kemudian masing-masing ini adalah total, menunjukkan bahwa setiap pegawai itu harus bekerja ya. Harus bekerja di mana ya? Harus bekerja di departemen maksudnya itu. Kalau di sini membacanya ya, yaitu departemen adalah tempat bekerjanya pegawai. Nah, berarti ini sama-sama total ya. Nah, kemudian employee punya atribut ya, ini ya, SSN, birthdate, name, semuanya atribut biasa ditambah atribut komposit ya. Nah, SSN ini adalah security serial number, jadi semacam KTP orang sana ya. Jadi pada saat dia lahir gitu ya, sudah dikasih semacam ID ya. ID itu SSN ini. Nah, kalau bedanya kita itu KTP pada saat sudah remaja ya, atau menginjak dewasa ya. Jadi ada batasan umur, tapi kalau di sini akan melekat pada saat dia lahir sampai dia meninggal ya, SSN itu. Nah, kemudian employee bekerja pada departemen. Departemen itu punya atribut name, number, sama locations. Nah, ini ada atribut khusus yaitu multi value, locations,
ini S ya, jamak, berarti menunjukkan departemennya itu bercabang ya, ada di mana-mana. Jadi mungkin departemen IT itu ada di Surabaya, Malang, sama Jakarta misalnya ya. Finance itu ada di Surabaya saja misal. Kemudian number dan name ini kok ada underscore, nah ini menunjukkan key ya. Nah pada saat merancang R diagram kita boleh menentukan ya lebih dari satu key, itu yang dianggap sebagai kandidat key atau kunci kandidat. Karena apa? Atribut ini sama-sama bisa ada kemungkinan dianggap namanya atau atributnya ini nilainya unik ya. Contohnya kalau number pasti unik ya. Kalau nama departemen di suatu company atau perusahaan itu rata-rata memang tidak ada nama departemen yang sama kecuali nama orang ya. Nah, jadi ada kemungkinan ini akan unik ya. Makanya di sini dibuat kandidat key ya. Tapi pada saat kalau kita merancang sudah bisa menentukan yang mana yang kita anggap unik ya, satu saja sudah cukup ya tidak masalah ya. Nah, itu lebih baik malah supaya tidak membingungkan ya. Nah, ini memang dikasih contoh case kondisi kandidat key-nya ada 2 ya. Kemudian ada atribut derive, number of employees. Nah, ini kan derive, ngitungnya dari mana kira-kira? Nah, number of employees ini adalah jumlah pegawai yang bekerja di tiap-tiap departemen. Artinya nanti departemen IT itu jumlahnya ada 20 orang, departemen finance ada 10 orang, HRD ada 50 orang misalnya ya, dan seterusnya. Nah, ini dihitung dari mana? Nah, ini ngitungnya dari relasi workforce ini ya. Karena apa? Pegawai bekerja di departemen. Nah, pastinya nanti ada data yang masuk tercatat ya, satu orang ini ada di dalam departemen IT ya, ada di departemen X gitu ya. Nah, ini nanti caranya pakai query ya, pakai SQL. Nah, mungkin nanti pakai SQL query dengan perintah fungsi agregat, contohnya count gitu ya, select count, atau pakai group by ya. Agregat itu kayak max min itu ya. Nah, itu nanti setelah UTS kita masuk ke SQL semua untuk belajar di logic SQL-nya ya. Nah, kemudian untuk relasi yang bawah, manages ya. Artinya apa manages ini? Satu employee memanage satu departemen. Tidak semua employee harus manage. Nah, berarti tidak semua. Tapi departemen itu harus di-manage, makanya total ya. Ya, karena departemen itu harus di-manage, berarti departemen ini akan punya kepala departemen, di mana kepala departemen itu adalah pegawai. Nah, makanya ada relasi manage ini. Nah, kemudian ada nilai baru pada relasi manage ya, yaitu start date. Artinya apa? Pada saat pegawai memanage departemen ini ya, dia memanage sejak kapan ya. Nah, akan tercatat tanggalnya ini nanti start date-nya ya. Nah, sampai sini paham ya? One to one ya, one to one artinya satu departemen dipimpin satu orang, tidak bisa lebih dari satu departemen ya, atau departemen dipimpin oleh banyak orang juga tidak bisa. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Saya buka chattingnya, mungkin saya ngomong sendiri ya. Oke, kira-kira bisa paham sampai sini? Insya Allah bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan. Kemudian departemen itu punya pekerjaan, ya. Nah, pekerjaan itu berupa proyek. Makanya departemen itu mengontrol banyak proyek. Sebentar, ada interrupt di luar.
Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, departemen itu mengontrol banyak proyek. Artinya proyek itu adalah pekerjaan yang harus dikerjakan oleh employee dan juga dikontrol oleh proyek. Jadi contohnya departemen IT itu ada beberapa proyek, yaitu bikin sistem informasi rumah sakit, sistem informasi akuntansi keuangannya, sistem informasi HRD-nya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, sehingga one to many ke proyek, dan departemen itu tidak harus mengontrol, ada kemungkinan proyeknya sudah selesai ya, ada kemungkinan seperti itu. Sedangkan proyek itu harus dikontrol oleh departemen, makanya di sini total ya. Jadi satu departemen mengontrol banyak proyek. Kemudian proyek itu adalah tempat bekerjanya pegawai, makanya di sini ada works on ya. Atau pegawai atau employee itu works on ke proyek atau terlibat di proyek ya. Nah, sehingga di sini dia terlibat mengerjakan suatu proyek itu selama berapa jam, makanya muncul nilai baru yaitu atribut hours ya. Nah, sehingga nanti satu employee itu bisa mengerjakan banyak proyek, atau satu proyek itu juga bisa dikerjakan oleh banyak pegawai karena proyek itu tentunya modelnya teamwork ya. Nah, sehingga kondisinya adalah many to many. Nah, di sini. Nah, kemudian sama-sama total, karena apa? Pegawai itu pasti dikasih kerjaan ya, nggak mungkin dia sudah ditempatkan departemen kemudian nganggur gitu ya, nggak mungkin ya. Nah, jadi pasti dia akan terlibat atau mengerjakan satu proyek, dan proyek itu pasti dikerjakan atau pasti melibatkan pegawai. Nah, sehingga sama-sama total di sini ya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kemudian project itu punya atribut name, number, sama location. Nah, ini juga sama ya, name-nya, number, ini adalah kandidat key. Tapi nanti pada saat melakukan mapping, ini harus ditentukan salah satu sebagai primary key-nya. Nah, kebetulan lokasi project itu tidak multi value, berbeda dengan departemen. Jadi untuk project itu lokasinya adalah atribut biasa. Ya. Nah, kemudian employee itu punya relasi rekursif. Nah, masih ingat ini bentuknya adalah unary ya, satu entitas satu relasi. Bahwa employee itu disupervise oleh satu orang. Nah, sehingga menunjukkan satu supervisor mensupervisi banyak pegawai atau banyak pegawai disupervisi oleh satu orang. Nah, siapa supervisornya itu? Ya nggak tahu, pokoknya di employee itu ada satu orang sebagai leadernya atau yang memimpin. Nah, contohnya ini mahasiswa, ada komting, siapa enggak tahu, pokoknya ada satu komting, tidak mungkin lebih dari satu komting. Nah, seperti itu. Kemudian di bawah ini ada weak entity dependent. Nah, artinya apa dependent ini kok weak entity? Masih ingat kemarin kasusnya weak entity? Nah, weak entity itu semacam dependent ya, ketergantungan ya. Jadi apa ya, semacam informasinya sama pada dasarnya ya, entah itu alamat, telepon dan sebagainya, tapi ada informasi tambahan yang menunjukkan bahwa itu detail dari entitas itu ya. Makanya ini dibuat entitas lemah ya, sehingga entitas lemah itu tidak punya key ya, tidak punya kunci atribut. Nah, dia yang punya adalah partial key ya, jadi kunci sebagian. Nah, sehingga simbolnya adalah garis bawah tapi putus-putus ya. Kemudian atributnya di sini biasa, yang berbeda ada tambahan relationship. Nah, relationship ini adalah hubungannya apa? Sehingga nanti pada saat di sini entitas kuatnya ya. Jadi kalau di employee itu adalah semua data yang berisi data pegawai. Tapi kalau yang di dependent adalah semua data pegawai yang punya hubungan relasi saja. Entah itu suami istri, kakak adik ya, ponaan, sepupu dan sebagainya. Nah, nanti hasilnya mapping akan kelihatan ya. Nah, jadi ini bisnis prosesnya atau gambaran sistem dari sistem company ya. Jadi pertama kali memang harus paham dulu, atau mungkin pada saat kalau ada ujian atau case gitu ya, melihat dari R diagram yang sederhana mungkin mudah dipahami gitu ya. Nah, tapi kalau yang kompleks ya, yang real sebenarnya biasanya nanti orang-orang tim itu dikumpulkan ya. Dikumpulkan sama Pimpro, pimpinan proyek, kemudian membahas ya. Baik di situ ada programmer, ada sistem analis, ada perancang modul ya, masing-masing modul di programmingnya, atau perancang UI UX ya dan seterusnya. Nah, dia semua harus
mendengarkan semua deskripsi penjelasan ini. Ya. Dari situ akan bisa melihat posisi masing-masing itu ada di mana. Jadi misalnya nanti, saya posisinya sebagai developer untuk entry master. Berarti di employee, saya tahu ini atributnya, berarti yang dicatat ujung-ujungnya ini harus keluar nanti. Ya. Kemudian kalau di sini berarti nanti ketahuan bahwa ini adalah multi value. Ini nanti jadi master sendiri, ya, dia akan paham, ya, sehingga nanti forumnya selain mengisi data master departemen juga mengisi data master location. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dia harus melakukan relasi detail ke worksport ini, kemudian sama minutes, ya, ada works on dan seterusnya. Di sisi interface-nya nanti dia akan tahu, di sini ada derive. Berarti ini sekedar view saja, ya, tampilan aja, tapi tidak disimpan ke database-nya atau disimpan dalam tabel departemen misalnya. Nah, atau kalau memang menghendaki jumlah pegawai itu disimpan, nah, tentunya kalau ini lebih fleksibel kalau di query, bisa melihat dari jumlah pada saat dia direkrut atau bekerja pada departemen, gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi itu yang terjadi di sistem sebenarnya, ya, kondisi lapangan kalau dalam satu proyek atau konsultan, ya, mengerjakan satu proyek di lapangan seperti itu. Nah, sekarang kita mencoba melakukan transformasi R diagram ini ke dalam bentuk relasi tabel, ya. Nah, sehingga saya tampilkan kembali dalam bentuk tampilan seperti ini. Ya. Nah, saya kecilkan dulu. Oke, kira-kira segini. Kemudian satunya adalah Excel, lebih mudah, ya. Jadi karena nanti hasil mappingnya berupa tabular, nah ini saya buat berupa Excel, ya. Oke, sekarang kita menginjak ke mappingnya, ya. Langkah-langkah yang pertama untuk poin 1, untuk setiap entitas, ya, yang melibatkan simple atribut dan juga simple atribut dari komposit atributnya. Nah, berarti semua atributnya itu di mapping, ya. Setelah itu tentukan salah satu sebagai primary key. Nah, berarti kita tulis di sini, saya tulis employee. Ini adalah tabel employee. Yang kita mapping adalah, nah ini saya besarkan sekalian. Saya geser ke bawah. Nah, employee itu punya atribut SSN, kemudian birthdate, name dulu, ya. Nah, name itu kan komposit, jadi ujung-ujungnya komposit itu yang dipetakan, jadi fname, kemudian mname, lname, kemudian birthdate, kemudian sex, kemudian address, kemudian salary. Nah, seperti ini. Nah, ini yang kita petakan, ya. Nah, kemudian kita buat supaya rata tengah. Nah, kemudian tentukan salah satu sebagai primary key. Nah, berarti ini saya tentukan sebagai PK, ya. Nah, biasanya kalau PK itu garis bawah seperti ini, ya. Nah, begini. Kemudian dikotai, ya. Nah, kita kotai. Ini nggak kelihatan, jadi harus pakai. Nah, ini. Oke, sampai sini bisa dipahami cara melakukan mappingnya, ya. Jadi yang dilakukan mapping itu atribut-atributnya. Oke, bisa. Selanjutnya kita coba mapping lagi. Ini belum selesai kan? Nah, ada departemen. Nah, departemen kita lakukan mapping sini. Departemen. Isinya adalah number, ya kita tulis saja di no gitu aja, ya, di number. Ada name, di name, ya. Nah, location tidak termasuk, ya. Location itu karena multi value diabaikan. Dia yang diminta adalah simple atributnya saja, ya. Nah, berarti sudah selesai, ya. Cukup di number sama di name. Nah, kemudian tentukan ini ada 2 key kandidat, 2 kandidat kunci. Nah, karena disuruh menentukan salah satu sebagai PK, nah berarti di sini denonya yang kita jadikan sebagai PK-nya. Ya. Nah,
Kalau PK kasih garis bawah, jangan lupa. Ini center. Kemudian department, oke benar. Kemudian ada lagi yang belum, ini project ya. Nah, project juga. Project saya taruh di sini. Nah, project itu juga sama, ada nama, nomor, berarti ini P number, saya singkat dengan P-nya project. Ada project name, saya singkat P name. Nah, location ini adalah atribut biasa ya. Maka saya tulis dengan P location, gitu aja. Ini hanya membedakan aja namanya supaya tidak sama dengan yang departemen ya. Oke, selanjutnya selesai. Nah, ini Pak dependent ya, nanti dulu. Yang diminta adalah setiap entitas biasa saja, entitas kuat saja ya. Nah, kalau sudah tidak ada berarti 3 entitas ini sudah kita mapping seperti ini ya. Jangan lupa di kotak I tadi ya. Nah, kita kasih kotak karena dia menjadi table. Dan jangan lupa disimpan, mungkin nanti lampu mati ya. Nah, jaga-jaga. Nah, sekarang kita masuk langkah kedua kalau sudah tidak ada. Di langkah kedua untuk setiap entitas lemah, ada nggak entitas lemah? Nah, ini ada dependent ya. Nah, apa yang terjadi dengan entitas lemah? Yang terjadi adalah kita lakukan mapping juga ya. Jadi buatlah skema R dengan mengikut sertakan seluruh simpel atribut. Jadi ini di mapping semua ya. Kemudian tambahkan primary key dari entitas kuatnya atau ownernya. Nah, kira-kira entitas kuatnya dependent siapa? Ya pastinya adalah employee ya. Entitas kuatnya dependent adalah employee, di mana employee itu yang kita ambil primary key-nya adalah SSN. Nah, berarti yang kemudian diapakan? Tambahkan primary key dari entitas kuatnya, oke ketemu ya. Yang digunakan sebagai primary key bersama-sama partial key-nya dari entitas lemah. Dalam hal ini adalah digabung ya, 2 atribut itu digabung menjadi PK atau primary key ya. Nah, berarti employee dengan dependent saya dekatkan, saya taruh di atas saja ya. Nah, saya taruh di sini dependent. Isinya adalah primary key dari entitas kuatnya, yaitu berarti SSN. Kemudian partial key dari dependent adalah name, ini tadi ya. Kemudian jenis kelamin, kemudian birth date, saya singkat aja. Kemudian relationship atau hubungannya. Nah, seperti ini. Jangan lupa ini di center, kemudian saya tarik garis agak besar ya. Minimize. Oke. Nah, kemudian kedua atribut ini SSN primary key bersama-sama atribut key ini ya. Nah, atribut key partial key ya atau atribut sebagian dijadikan sebagai PK. Nah, ini saya tambah garis dulu. Kemudian saya mencoba membuat insert. Nah, ini ya, ambil garis, ini dijadikan satu sebagai PK-nya. Solid warna hitam. Oke. Kemudian jangan lupa ini kita jadikan satu ya. Ini adalah PK. Ini. Oke, sampai sini bisa dipahami cara melakukan mappingnya ya. Termasuk yang atribut weak entity. Ada yang bingung? Enggak, untuk yang weak entity. Jadi kalau weak entity ini dimappingkan ya, dimappingkan semua atributnya plus primary key dari entitas kuatnya tadi yaitu SSN ya. Yang mana nanti
dependen ini menjadi tabel yang menjadi primary key-nya adalah gabungan antara primary key entitas kuatnya ditambah dengan partial key-nya. Nah, artinya kalau ini jadi primary key, dua nilai kolom ini ya, dua nilai SSN sama name ini, pasangan ini tidak boleh muncul kedua kalinya. Ya, paham ya? Coba kita simulasikan supaya lebih paham. Nah, saya punya pegawai P01 namanya si Joni ya, katakanlah itu. Kemudian Joni itu punya hubungan relasi dengan Wati. Nah, ternyata hubungannya di sini ini titik-titik ya. Ternyata Wati itu adalah istrinya. Ya, istri gitu aja. Kemudian ada P02. Ya. Kalau P02, oh di sini adalah Wati P02. Berarti P02 itu pasangannya, katakanlah di sini ada Joni. Ya. Berarti di sini Joni ini adalah hubungannya dengan P02 adalah suaminya. Ya. Kemudian ada P03. P03 itu katakanlah namanya Budi, gitu ya. P03 ini, P01 lagi. P01 ya, punya hubungan dengan Budi. Nah, ini masih tetap Joni nih, ya ini keliru. Nah, ternyata Budi itu adalah anak laki-lakinya, ya. Ini panjang. Nah, berarti kita lihat ya di sini di tabel dependen adalah khusus tabel yang punya hubungan relasi, ya. Nah, bisa jadi nanti ada P03 ini adalah si Budi. Dia punya hubungan saudara dengan katakanlah si Roni. Nah, ini sebagai brother. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti kalau ini P1 dengan Roni, ya ini sebagai son nomor 2 gitu misalnya. Atau son juga, ya. Nah, bisa dipahami ya dari simulasi datanya ini. Artinya apa? Dua pasang ini tidak boleh muncul kedua kalinya. Jadi tidak boleh nanti P01 Wati, ini istri, di baris kesekian nanti muncul lagi P01 dengan Wati lagi. Tidak boleh. Jadi cukup sekali saja. Karena ini dianggap dua pasangan ini adalah unik primary key. Ya. Masih ingat primary key itu adalah atribut yang unik yang harus bisa dibedakan dengan atribut yang lain. Ya. Ya, jadi yang tidak bisa dibedakan. Ya, jadi harus beda ya di sini ya. Paham ya? Nah, nanti ada simulasi datanya kelihatan di situ nanti. Baik, saya lanjutkan. Untuk poin 2 sudah beres. Sekarang poin 3. Untuk entitas yang melibatkan relasi biner dengan kondisi kardinalitas one to one. Nah, ini ya. Apa yang terjadi dengan kondisi one to one? Ada nggak di sini? Ini ada one to many, ini ada ketemu ya satu. Kemudian yang lain one to many semua. Oke, berarti cuma minutes ya. Yang terjadi adalah tambahkan primary key ya. Dari sisi yang ringan ke sisi yang lebih berat. Sisi ringan berat itu seperti simulasinya juga jungkit ini ya. Nah, sisi ringan sama berat itu disimbolkan dengan garis ya, relasi itu yang mana garisnya itu parsial ya atau garisnya 1 sama garisnya total atau total relation ya, garisnya double ya. Nah, yang terjadi apa kalau ketemu kondisi relasi one to one kemudian ada garisnya itu yang parsial sama total gitu ya atau garis 1 sama garis 2 ya. Dia diumpamakan seperti juga jungkit ya. Jadi kalau kondisi yang total atau garisnya 2 itu sisi entitasnya itu dianggap sisi entitas yang berat ya. Dampaknya kalau sisi entitas yang berat itu primary key-nya dari sisi yang ringan itu akan berpindah ke entitas yang berat tadi ya. Jadi istilah apa Jawanya itu primary key-nya dari yang ringan itu mencelat ke yang berat. Nah, itu ya mencelat. Jadi apa terlempar gitu ya atau berpindah ke sisi yang berat. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk one to one ya, di mana ada entitas employee memanage departemen. Kita lihat di sini tidak semua employee
memanage ya. Tapi untuk setiap departemen itu harus di-manage. Makanya di sini total ya. Nah, sehingga kalau kita melihat kondisi one to one, sisi yang berat adalah sisi yang departemennya. Sehingga dampaknya departemen ini akan ketambahan primary key dari sisi ringannya, yaitu employee. Primary key-nya employee adalah apa? SSN ya. Berarti SSN itu akan masuk ke dalam departemen plus atribut relasinya kalau ada. Nah, ini kebetulan ada ya. Jadi managers punya atribut relasi start date. Sehingga start date juga ikut masuk ke entitas departemen. Nah, kalau kita ngomong di sini berarti sudah masuk ke tabelnya departemen. Ya. Nah, berarti kita cari tabel departemen di sini, ketambahan SSN dari primary key-nya, kawannya tadi ya relasinya, ini yang disebut dengan foreign key, ya. Plus atribut relasinya. Nah, berarti start date ini. Bisa difahami sampai sini? Nah, munculnya start itu berarti dari jungkat-jungkit itu Pak, ya bisa jadi gitu ya. Artinya bukan jungkat-jungkitnya, tapi kondisi one to one ya. Ada pertanyaan atau ada yang masih bingung dengan kondisi one to one ini? Ya. Nah sekarang kita coba lihat ini departemen. D number, PK, D name, SSN, start date. Nah ini supaya tidak membingungkan ya. Kok ada ID pegawai di sini ya, kaitannya apa? Kaitannya relasi manage ya. Oh, berarti ini adalah pimpinan dari departemen, kepala departemen ya. Sehingga kita rubah supaya tidak membingungkan ya. Kita ganti dengan MGR SSN atau manajer departemen ya. Jadi di sini adalah manajer SSN maksudnya seperti itu. Sehingga kalau kita simulasikan datanya di 01, departemennya adalah IT ya. SSN-nya adalah P, siapa tadi? P01 ya. Nah, tadi si Joni. Start date-nya mulai tanggal 1 Maret 2021 misalnya. Departemen 02, katakanlah finance ya. Nah, yang jadi manajer adalah si istrinya tadi, P02. Nah, dia manage sejak tanggal 5 Maret. Misalnya seperti ini. Ya. Nah, jadi bisa bayangkan ya, jadi gambaran dari relasi yang terbentuk tadi ya, hasil mapping untuk bantuan, kondisinya bahwa menyebabkan adanya foreign key. Jadi departemen itu punya pimpinan, punya manajer ya, ada relasi manage tadi, di mana manajer itu diambil dari pegawai dan dia ditetapkan sebagai manajer sejak kapan. Nah, maksudnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Nah ini Fatan terlalu banyak yang harus dipahami sampai bingung sendiri. Bingungnya yang mana Fatan? Ya, ayo bingungnya mulai yang mana dulu? Yang poin berapa? Sebelum saya lanjutkan. Mulai yang jungkat-jungkit tadi Pak, yang berat. Jungkit-jungkit, oke. Ya, itu yang cara mengetahui yang berat yang mana gimana caranya? Nah, ini saya zoom ya. Nah, jadi tadi disebutkan ya statementnya dulu. Untuk setiap relasi biner one to one, ada nggak relasi biner one to one? Ketemu ini ya, managers ya, one to one antara. Nah ini sebentar saya tampilkan, saya kecilkan sedikit. Nah, soalnya ini terlalu panjang, ini aja wis. Nah. Oke. Kalau gini kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan saya tarik ke bawah aja wis. Nah, oke. Nah, coba perhatikan yang diminta relasi biner one to one. Ada nggak di sini? Ada ya. Managers ini ya. Ya, Pak. Relasinya one to one. Nah, sekarang kalau kondisi relasi biner one to one yang diperhatikan adalah total parsialnya. Nah, ini saya pakai bahasa saya sendiri yang paling mudah. Jadi kalau ketemu relasi one to one, perhatikan garisnya mana yang satu, mana yang dua. Nah, sekarang mekanismenya seperti jungkat-jungkit, di mana yang garis dua itu kita anggap berat gitu kan. Nah, seperti simulasinya gambar jungkat-jungkit ini ya.
Jadi yang garisnya 2 itu kita anggap entitasnya ini berat. Ya. Dampaknya berat itu apa? Otomatis nanti primary key-nya atau yang ringan itu pasti kan kalau berat itu kan mencelat itu ya, mencelat apa ya? Terlempar ya. Nah, jadi yang sisi ringan itu kita anggap dari entitas employee itu akan atributnya terlempar. Terlempar masuk ke departemen. Nah, yang terlempar itu apa? Primary key-nya ya. Jadi primary key-nya yang ringan, ya sisi ringan itu kan garisnya 1 tadi ya, yaitu entitas. Primary key-nya akan terlempar masuk ke dalam tabel atau entitas departemen. Ya. Jadi primary key-nya yang ringan masuk ke yang berat. Plus atribut relasinya kalau ada juga masuk ke sisi yang berat. Nah, jadi primary key yang di sini masuk ke yang berat ya, sama atribut relasinya tengah-tengah ini ya, relasinya. Kalau ada atributnya juga masuk ke yang berat. Bisa dipahami? Oh ya, bisa Pak. Nah, jadi cari garisnya yang double, itu yang berat, gitu aja. Ya. Mana yang 1, mana yang 2 garisnya. Nah, yang 2 itu kita anggap berat. Ya. Dampaknya berat itu apa? Jomplang kan. Nah, sehingga karena jomplang beratnya itu, primary key-nya yang ringan masuk ke yang berat. Nah, ditambah atribut relasinya. Paham sampai sini? Nah, sehingga terbentuk ini SSN sama start date. Nah, ini kan masuk ya, SSN, start date masuk. Nah, supaya tidak bingung kalau ini SSN, nah kita sesuaikan ini hubungan relasinya apa sih? Oh, memanage. Artinya apa? Satu pegawai memanage satu departemen. Nah, ini menunjukkan departemen itu dipimpin oleh pegawai atau sebagai seorang manajer. Nah, supaya label, nah kita ngomongnya ini udah tabel ya. Nah, ini sudah tabel kita ngomongnya. Karena bukan entitas lagi, ini tabel. Nah, kalau di sini supaya memudahkan pemahaman di tabelnya, ya, jadi kolom tabelnya, kita ganti dengan MGR SSN. Ya. Artinya apa? Ini kolom manajer, ya, kolom manajer pegawai. ID-nya pegawai yang jadi manajer maksudnya itu. Nah, sehingga dia jadi manajer sejak kapan? Nah, itu tadi simulasinya. Departemen 1, nama departemennya adalah IT, pegawainya tadi kita ketemu P01 Pak Joni tadi ya. Nah, dia bekerja tanggal 1 Maret 2021. Ya. Kemudian Departemen 02 itu adalah finansial ya, finance, fin singkatannya gitu. Tadi ada P02, nah ini adalah Wati tadi ya, istrinya. Dia bekerja sebagai manajer sejak tanggal 4 Maret 2021. Nah, ini simulasi datanya seperti ini. Oke, sampai sini paham? Paham Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, kalau sudah paham, berarti saya lanjutkan kembali ya. Nah, nanti kalau nggak paham nggak apa-apa, diinterap Pak, tanya Pak gitu ya. Jadi biar nggak nunggu langsung. Ya. Kalau tidak ada lagi one to one, berarti kita lanjutkan. Nah, ke langkah berikutnya, poin 4. Ya. Nah, sekarang yang terjadi dengan poin 4 apa itu? Nah, ini juga sama. Ya. Kalau terjadi one to many, ya ini saya select-nya mana ya? Ini ya. Nah, ini ya. Kalau ketemu one to many, nah ini juga sama. Kita umpamakan ada sisi berat, sisi ringan. Bedanya kalau one to many itu sudah mengabaikan garis 1, garis 2. Jadi kalau udah one to many diabaikan. Di mana yang kita lihat sisi ringan, sisi berat adalah sisi many-nya. Ini ya. One to many tapi tidak melibatkan entitas lemah. Berarti ini dicuekin ya, entitas lemah dicuekin. Tentukan mana berat dan mana ringan ya. Nah, yang berat itu adalah sisi N-nya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini adalah sisi beratnya ya. Makanya di sini N. Nah, ini. Nah, dampaknya apa? Sama. Tambahkan primary key ke sisi dari sisi ringan ke sisi yang berat. Terus tambahkan seluruh simple atribut ke relasi binar tersebut ya, ke sisi yang berat ya. Nah, berarti kita lihat one to many mana? Ini ketemu works for. One to many, many-nya pada employee. Nah, ini diabaikan ya, garisnya ini yang double ini diabaikan ya.
Jadi pada employee ini karena employee adalah N yang berat, berarti apa? Dia ketambahan primary key dari yang ringan. Berarti departemen primary key-nya adalah D number masuk ke employee. Plus atribut relasinya. Nah, ternyata tidak ada, berarti ya cukup primary key-nya aja. Ya. Nah, sehingga kita masukkan pada tabel employee. Nah, ini saya copy paste. Nah, di sini saya tulis D number. Nah, ini yang dianggap sebagai kita anggap sebagai FK. Nah, seperti ini. Paham ya? Ini supaya nggak terlalu panjang, saya kecilkan. Nah, jadi D number ini adalah foreign key, dampak dari one to many tadi. Ya, karena many N-nya itu ada sisi employee yang berat, sehingga primary key-nya dari departemen masuk ke employee. Ada lagi one to many, ini manage one to one, tidak ada, tidak masuk, berarti ini controls ya. Departemen itu mengontrol project. Nah, one to many, many-nya di mana? N-nya adalah berat pada project, berarti project ini yang berat. Dampaknya project ini berarti apa? Ketambahan primary key dari departemen. Nah, kita lihat project. Nah, kita samakan aja, kita copy, paste ke sini. Nah, di number-nya juga masuk ke project. Ada lagi one to many, tidak ada ini many to many, ini weak entity diabaikan ya. Oh, ini ada relasi rekursif tadi. Nah, super employee dengan supervision. Nah, ini kan one to many. Berarti apa? Employee ketambahan primary key-nya dia sendiri. Nah, ini ya lucu ya. Employee tabel ketambahan primary key-nya sendiri karena many-nya di dirinya sendiri gitu kan. Nah, berarti kita tambahkan ya, enggak apa-apa. Kita tulis di sini adalah SSN. Saja. SSN gitu ya. Nah, ini juga foreign key ya. Karena apa? One to many pada tabel dirinya sendiri. N-nya adalah sisi berat adalah tabel itu sendiri. Nah, sekarang untuk membedakan ya SSN ini maksudnya apa? Ini adalah supervisor ya. Jadi kalau SSN yang pertama sebelah kiri ini adalah kolom ID pegawai, tapi yang di sini adalah kolom atau field atau atribut dari ID-nya supervisor, makanya kita ganti aja dengan nama super SSN. Nah, saya membedakan ya namanya biar nggak sama. Nanti kalau apa sama bingung gitu ya. Nah, cuman di sini PK, di sini adalah FK. Kalau FK nggak usah garis bawah ya. Nah, di sini bisa kita lihat kan nanti misalkan P01 kembali si Joni ya. Kemudian dia departemennya IT D01 ya. Dengan Joni itu ternyata punya pimpinan P03. Ya. Kemudian P02 katakanlah si Wati tadi ya. Nah, ini juga departemennya tadi finansial ya atau apa ya? Kita tulis 03. Nah, ternyata supervisornya adalah P03. Ya, ternyata apa? Joni dan Wati punya pimpinan yang sama ya. Nah, kemudian ada P03. Nah, di sini adalah si Smith misalnya. Nah, ini di departemen D02 katakanlah ya. Kemudian dia tidak punya supervisor. Nah, kira-kira maksudnya apa? Pegawai 1, pegawai 2 ini di kolom supervisornya ya, super SSN ini ada datanya ya. Tapi kalau P03 Smith ini dia tidak punya supervisor, menunjukkan bahwa dia itu adalah manajernya ya. Kalau kita lihat piramida itu dia top manajer atau direkturnya mungkin seperti itu ya. Nah, ini datanya bayangannya banyak gitu ya. Nah, bisa jadi ini yang jadi supervisor bukan P03 aja ya. Tapi nanti yang paling akhir itu akan mengerucut ke P03 ini. Ya, jadi pokoknya kalau dia kosong menunjukkan dia itu top manajemen. Nah, seperti itu. Bisa dibayangkan ya. Kalau ini datanya.
Nah, nanti ada data simulasinya ya. Jadi ada data simulasinya diakses ya, di bagian akhir nanti ada datanya ya. Oke, bisa dipahami ya one to many. Jadi kalau kondisi one to many dilihat sisi ringan, sisi berat. Di mana sisi berat itu kalau one to one adalah yang garisnya total, yang garisnya double. Sedangkan yang one to many, sisi beratnya adalah many-nya atau n-nya. Nah, sehingga dampaknya untuk yang berat, primary key-nya akan ketambahan dari sisi ringan plus atribut relasi. Nah, seperti itu. Oke, paham ya? Oke, ini sudah selesai semua one to many. Sekarang untuk poin 5, kalau kondisinya many to many. Nah, ini lain kalau many to many. Kalau many to many berarti apa? Relasinya many to many ini ya, works on ya. Dampaknya adalah buat skema relasi baru. Artinya relasinya ini dimappingkan jadi tabel ya. Jadi kalau many to many relasi itu akan menjadi tabel, isinya adalah seluruh simple atribut, berarti ini hours, ini di mapping ya. Plus tambahkan primary key dari masing-masing relasi entitasnya tadi. Nah, jadi primary key dari keduanya, employee sama project, digabung menjadi satu, ya, menjadi primary key, sama persis kayak weak entity tadi, ya. Nah, berarti kita buat yang namanya tabel works on. Ada yang join. Nah, ada tabel works on yang harus didekatkan antara employee dengan project, Sini berarti ya. Saya dekatkan di sini, saya tulis di sini aja. Di sini ada works on. Nah, kemudian atau terlalu jauh ya. Saya buat aja di sini kalau gitu. Isinya adalah SSN, ya. Kemudian project, pin number, sama hours. Nah, tadi ya. Jadi ini kedua-duanya kita set sebagai primary key. Nah, saya ambilkan dari sini. Kemudian ini saya tentukan, nah jangan lupa ya nanti kalau hasil mappingnya, kalau dua atribut jadi PK, nah ini kasih tanda PK seperti ini, primary key maksudnya. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Saya geser dikit. Apa-apa. Karena ini di merge. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi kalau many to many, relasinya ini menjadi tabel, ya. Di mana isinya adalah kedua primary key digabung menjadi PK plus atribut relasinya. Nah, sehingga muncullah ini tabel works on, isinya adalah SSN sama pin number sama hours. Jadi pegawai ini ya bekerja di project selama berapa jam. Nah, maksudnya seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, kalau primary key-nya ada 2, implementasi di aksesnya gimana, Pak? Nanti di-select ya. Jadi kalau dua atribut ini, kalau diakses tinggal di-select aja. Dua kolom itu kemudian diklik dengan tanda kunci itu ya. Ya, tanda kunci itu sebagai primary key. Nah, kalau di database yang lain kalau pakai SQL ya ini pakai di set ya. di generate ya, dibuat SQL DDL-nya ya. Jadi identified jadi dibuat constraint-nya dengan primary key di mana primary key-nya ada 2 yaitu SSN dan pin number. Nah, seperti itu. Di alter table, nama table, kemudian kolom SSN dari tabel works on sama pin number ini sebagai primary key, seperti itu. Oh iya, baiklah, terima kasih. Ya.
Nah, tapi ada kalanya ya, mungkin kalau kondisi man to man itu bisa jadi kalau terlalu kompleks ya, itu dipecah kalau misalkan terjadi redundansi ya. Jadi nanti ada materi normalisasi, ini bisa jadi dipecah dijadikan ID sendiri ya, sehingga jadi 2 table nantinya. Jadi ini adalah table master, ini meskipun ini adalah detailnya, bisa jadi ini adalah detail dari masternya, nanti ada detail dari subdetailnya. Nah, ada yang kayak gitu. Tapi dilihat dulu, tapi kalau ini kayaknya nggak perlu 2 kolom udah cukup kayaknya ya. Artinya apa? 2 kolom ini yang jadi primary key, berarti 2 pasang ini datanya nggak boleh muncul kedua kalinya atau kesekian kalinya ya. Jadi nanti kalau di sini ada si P01, nah, dia terlibat di project 0, jadi project 7 gitu ya. Nah, ini selama 10 jam. Kemudian di bawahnya lagi ada P02, P01 lagi, tidak boleh P7 lagi, tapi P yang keberapa, project yang keberapa. Nah, jadi P01 bisa terlibat di banyak project, nah kayak tadi kan, jadi P01 terlibat di banyak project, ya. Tapi satu project bisa jadi, nah misalkan P07, P7 ini melibatkan P01 sama P0 yang lain, nah seperti itu. Jadi tidak boleh muncul lagi, intinya kalau jadi primary key seperti itu. Oke, sekarang lanjut poin 6, multi value atribut multi value ada enggak? Nah, ini tadi yang ditanyakan ya. Nah, kebetulan jadi multi value adalah atribut location pada departemen ya. Sehingga di location itu dampaknya hasil mapping juga dijadikan tabel sendiri ya, di mana istrinya adalah atribut multi value itu digabung dengan primary key dari entitas multi value-nya tadi ya, entitas dari departemen itu kan primary key-nya D number ya. Jadi D number digabung dengan location jadikan primary key. Nah, berarti kita dekatkan dengan departemen. Ya. Saya tulis di sini. Nah, di sini aja. Jadi di sini ada tabel, ini nanti nubruk ke sini ya. Tab location. Nah, di departemen location isinya adalah, tambahkan aja satu garis lagi ya. Ini tujuannya supaya saya enggak ini ya. Nggak usah. Saya taruh di sini aja kalau gitu. Tab location isinya adalah D number sama location. Ya. Ini pun juga sama, keduanya jadikan primary key. Nah. Saya kasih kotak dulu, center dulu. Nah, ini. Jadi bayangkan juga ya. Nah, jadi kalau multi value, ya dampaknya hasil mapping adalah dia akan jadi tabel, atributnya jadi tabel ya, multi value ini. Isinya adalah primary key dari entitasnya sama atribut multi value-nya. Dan keduanya digabung menjadi PK, ya, primary key. Jadi nanti departemen IT, lokasinya tadi Surabaya, departemen IT, lokasinya ada di Malang. Departemen IT ada di Jakarta. Departemen Finance ada di Surabaya saja. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian poin 7, kalau ketemu NRI, artinya apa? Relasi di atas biner ya, di atas 2 ya. Yang terjadi adalah sama kayak many to many ya. Jadi semua primary key itu akan di mapping menjadi satu ya, menjadi primary key. Dari masing-masing entitas itu PK-nya ngumpul jadikan primary key bareng-bareng plus atribut relasinya. Nah, kebetulan di sini tidak ada ya. Jadi relasi yang melibatkan 3 entitas, 4 entitas mungkin seperti itu ya. Nah, itu sangat kompleks biasanya. Dan tentunya pasti tidak normal. Jadi nanti harus dinormalisasikan ya. Nah, karena tidak ada NRI ya, lebih dari NRI, lebih dari 2 biner ya, N lebih besar dari 2, berarti sudah selesai sampai sini ya. Nah, cuma ini belum direlasikan. Jadi ini berarti terbentuk ada satu
2, 3, 4, 5, 6 tabel ya. Kemudian kita relasikan. Nah, merelasikannya itu kita pakai yang melengkung aja. Setiap kolom foreign key arahkan ke primary key-nya ya. Nah, berarti kita lihat di sini di number tadi satu kolom ini kita arahkan ke primary key-nya ya. Nah, jadi panahnya ke sini. Artinya apa? Artinya untuk mengisi kolom di number pada tabel depth location itu harus merefer ke kolom tabelnya di number di tabel departemen. Nah, ini adalah constraint-nya ya. Relasi ini kan constraint-nya. Ini nggak muncul. Ini saya tebalkan sedikit. Nah, ya. Kemudian mana lagi? Jadi semua foreign key yang kita anggap. Nah, ini juga sama, ini ke project. Kemudian ini di number. Ini aja. Kemudian apalagi? IP number belum jadi underscore PK ya. Nah. Ini juga ada lagi. Wah, ini jauh ini. Nah, ini saya buat gini aja. Ini ada pensil ya. Dengan di number. Pokoknya gini ya. Nah. Ya, jadi semua foreign key itu diarahkan ke primary key-nya. Nah, termasuk ini juga. Yang jadi SSN ini ya. Ini juga sama. Kemudian mana lagi? Yang atas itu juga. Nah, ini SSN juga nge-refresh-nya ke sini. Di number super SSN, pin number SSN ini juga sama. Oke, selesai. Ada yang belum? Semua foreign key, ini belum ya. MGR SSN. Jauh sekali nih. MGR SSN. Sini aja. Oke, selesai. Ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, ini seperti yang digambarkan di sini ya. Jadi ada hasil dari mapping terbentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel sesuai. Ya. Nah, bagaimana kisahnya kok terbentuk seperti ini? Ya, 7 langkah tadi. Ya. 7 langkah tadi yang harus dipenuhi untuk melakukan mapping atau transformasi ke skema fisikal. Nah, kalau sudah di sini kita ngomongnya ke tabel, bukan entitas lagi. Ya. Jadi ini adalah sebagai tabel. Dan ini langsung di-generate ke database. Ya. Tinggal kita menentukan tipe datanya SSN apa, name-nya apa, jenis kelamin, birth date, relationship. Ya. Jadi ini teks misalnya, ini teks, ya, ini teks, kemudian ini adalah date, ini adalah teks lagi misalnya, atau string misalnya, atau karakter. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang masih R diagram di generate ke database tidak bisa, ya. Jadi masih keliru. Nah, sekarang kita lihat simulasi datanya. Nah, ini ya yang sudah jadi. Tabel departemen, kita lihat departemen.
Dia ada dno, dname, mgrsn sama start date ya. Dnumber, dname, mgrsn, start date. Nah, kita lihat Departemen 1 headquarters ya. Pegawainya kepala departemennya atau manajer departemennya 3345. Dia memimpin sejak 22 Mei 79 ya, 78 ya. Siapa 3345? Kita lihat di sini 3345 itu si Franklin Wong ya. Nah, Franklin Wong ini memimpin departemen headquarter. Departemen 4 yang memimpin 9876. Siapa? Ini si Jennifer Willis ya. Nah, Jennifer Willis memimpin departemen 4. Riset ini departemen 5 yang memimpin 88. Siapa 88? James Borg ya. Nah, ini ya. Seperti itu. Kemudian kalau departemen location, nah ini lokasi departemennya 1 berarti apa? Headquarters Houston. Departemen 4 ada di Stafford. Nah, 5 ini banyak. Nah, 5 ini apa? Departemen research ya. Ada di Bel Air, ada Houston sama Sugarland ya. Nah, jadi ini ada 3 lokasi untuk satu departemen yang sama. Kemudian works on. Nah, works on ini kita melibatkan antara pegawai dengan project. Nah, berarti pegawai 1, 2. Nah, ini kita lihat kan ada 2 pegawai terlibat di 2 project ya. Project 1 sama 2. Nah, jadi pegawai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terlibat di 2 project 1 selama berapa jam, project 2 selama berapa jam. Nah, ini yang paling banyak terlibat. Nah, berarti menunjukkan pegawai 3, 3, 4, 4, 5, 5 ini punya banyak pengalaman. Sehingga dia banyak dipakai ya atau ditugaskan di beberapa project. Nah, atau dilibatkan dalam beberapa project seperti itu. Mohon maaf Pak, Ya. izin bertanya, nanti untuk presensi yang praktikum jam berapa Pak ya? Presensi praktikum ini sebentar lagi setelah ini selesai. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Oke, nah lanjut. Yang ini tabel dependen yang saudara tadi ya. Pegawai ID 123 punya hubungan dengan Alice sebagai anaknya 123 ya. 123 punya Elizabeth, nah spouse, apa spouse itu. 123 punya anak laki-laki namanya Michael ya. 33 punya anak Alice ya, daughter ya, 3345 dan seterusnya. Kemudian yang employee dia punya supervisor. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Nah, siapa pimpinan dari Ahmad ya, Ahmad Jabar, terus apa ini? Franklin Wong dan sebagainya. Nah, selama pegawai itu di dalam kolom super SSN dia punya data, berarti menunjukkan dia itu sebagai bawahan ya. Tapi kalau dia tidak punya data, menunjukkan dia itu sebagai pimpinan tertinggi atau direktur ya. Seperti itu. Nah, ini proyeknya yang tadi. Nah, oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah, tolong 2 case R diagram yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu perpustakaan sama penentuan judul PA, ya, itu di-mappingkan. Nah, jadi tugas berikutnya adalah melakukan mapping dengan hasil berupa video ya, sama hasil PDF-nya, hasil R diagram seperti apa, kemudian hasil mapping atau transformasi ke fisikal tentunya seperti apa. Nanti hasilnya berupa tabel-tabel yang berelasi semacam ini. Nah, nanti kita bahas di minggu depan. Sampai sini, paham? Ini juga video ya, nanti video aja ini. Biar saya mudah untuk melihat hasil presentasinya. Nanti saya kasih linknya ya, saya share. Habis ini kita switch ke praktikumnya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Kalau tidak ada, berarti bisa kita ganti ke praktikum. Saya ganti praktikum. Untuk yang di etol sudah absen semua ya. Ini saya end dulu, saya tutup dulu etolnya, kemudian saya buka lagi di etol untuk absensi praktikum. Baik Pak. Oke, sudah saya buka.
Ini via Etol atau via Google Meet aja? Meet aja ya? Google Meet aja, Pak. Oke, kayaknya lebih lancar Google Meet. Yang di Etol untuk absensi saja, nah, yang di sini saya lanjutkan. Tadi Google Meet. Ya. Untuk materinya sudah saya di lokasi yang sama ya mestinya ya. Itu ada di basis data praktikum. Terakhir materinya membuat relasi dan query ya. Iya, Pak. Iya, betul ya. Betul. Saya cek dulu. Betul Pak, relasi. Ya, relasi query ya. Oke, jadi materi berikutnya yang merancang form ya, jadi udah masuk ke form tapi masih pakai wizard. Ini biar cepat saya kasih ini aja. Sudah saya share di situ, termasuk di Etol ya. Kalau di praktikum nanti lebih banyak mencoba sendiri ya nanti. Saya buka dulu materinya. Ya. Oke, untuk materi yang praktikum nanti dibuat laporannya ya. Jadi merancang form secara generate ya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk membuat form. Jadi ada yang dibuat langsung dari suatu table, generate jadi form, atau pakai wizard, atau pakai design view. Ya. Nah, ini contoh yang kita buat dari tabel rental VCD untuk percobaannya. Jadi kalau kita bikin form dari tabel, ya, langsung generate, dia langsung jadi. Ya. Jadi di sini langsung bisa kita masukkan datanya, kita rubah, bahkan kita hapus, ya. Tapi belum ada tombol untuk melakukan simpan, update, delete, ya. Jadi seperti biasanya navigasi masih pakai yang defaultnya di bawah. Ya. Kemudian kalau kita custom nanti ditampilkan dalam bentuk design view, ya. Jadi nanti di design view itu di dalam tampilan semacam kanvasnya atau media forumnya ya. Di situ ada bagian header, detail sama footer ya. Header itu biasanya untuk menuliskan judul dari forumnya atau nama forum, sedangkan detail itu berisi field-fieldnya dari satu tabel. Ya. Nah, di sini nanti kalau kita rubah entah itu dari ukuran font, warna, tipe font, ya, tipe label. Nah ini font bisa pada fieldnya atau pada labelnya bisa kita ubah ya, atau ukurannya juga kita custom. Ya. Kemudian untuk membuat tabel dalam bentuk wizard. Nah, kalau wizard itu biasanya dalam bentuk guide ya, guidance ya. Di situ kita membuat form yang di-guide mulai dari menampilkan atau meminta nama tabelnya dulu yang dibuat ya. Jadi form itu dibuat dari tabel mana? Karena bisa kombinasi. Jadi kalau bikin form kombinasi berarti dia itu adalah master detail nantinya ya. Karena melibatkan dua tabel atau lebih dari satu tabel. Nah, kemudian nanti pada saat menentukan suatu tabel yang kita pilih, nah nanti tentukan field atau kolom dari tabel-tabel yang kita jadikan sebagai form. Nah, nanti kita select ya. Apakah semua atau beberapa.
sehingga nanti masuk ke bagian selected field. Ya. Nah, nanti kalau sudah tinggal di finish ya, kalau memang sudah pasti ya, atau nanti ingin memilih beberapa jenis style ya. Nah, jadi kalau di sini nanti ada pilihan mulai dari kolumner untuk memilih layoutnya, tabular, datasheet atau justified ya. Ini tampilannya hampir sama semua ya, tabular, kolumnar, kemudian datasheet. Nah, ini hampir sama kayak Excel ya. Kalau justified ini yang kita custom ya, nanti ukurannya dia akan menentukan sendiri, atau mungkin kalau melibatkan dua tabel dia akan memecah ya dua area, biasanya seperti itu. Nah, kalau sudah kasih nama forumnya, kemudian tampilkan dalam bentuk desain atau open ya. Nah, baru nanti muncul ya. Pada dasarnya tampilannya sama kayak tadi ya. Sebenarnya bisa pakai cara yang tadi atau pakai cara wizard. Kalau wizard itu kalau tabelnya udah banyak yang terlibat ya, yang kita buat dalam forum, tabelnya udah banyak berelasi, sehingga kita butuh lebih cepat dengan pakai wizard ya, itu lebih baik ya. Nah, kalau yang mulai merancang dari desain view berarti mulai dari nol ya. Jadi di sini ada media forumnya, area kerjanya. Kemudian ini tampilan dari tabel dan field-fieldnya kita drag satu-satu. Nah, di sini baru kita tarik ya, kita atur posisinya, ukurannya, termasuk kita custom properti untuk baik itu font, warna atau ukuran tadi ya. Nah, sudah selesai, cuman itu aja ya. Nah, sedangkan untuk tugasnya adalah membuat dua tabel, yaitu nilai ya. Nilai aja ya. Bikin satu tabel nilai, kemudian struktur tabelnya seperti ini ya. Nah, cuma di dalam struktur tabel nilai tersebut ada validation rule sama teks ya. Jadi untuk entry datanya, kemudian untuk forumnya ya. Nah, ini forumnya dalam bentuk modelnya melebar gini ya. Nah, jadi biasanya kayak web itu seperti ini. Nah, di dalam forumnya itu ada formulanya ya. Jadi ada formulanya. Nah, di sini ada if kondisional ngecek ya. Dia ngecek kalau nanti jurusannya awalannya itu TIK atau yang lain ya. Nah, nanti nama jurusannya adalah teknik informatika. Lainnya adalah rekayasa. Berarti usahakan datanya hampir sama kayak gini ya. Nah, nanti data lainnya boleh beda, tapi yang NRP ini mengecek kolom NRP soalnya ya. Kemudian formula yang lain ya, mengecek nilai angka sama nilai huruf ya. Jadi kalau nilai angka itu mengkalkulasi persentase nilai dari nilai yang didapat mahasiswa tersebut ya. Sehingga di sini nanti muncul nilai angkanya berapa, nilai hurufnya berapa. Huruf itu yang menunjukkan dia itu masuk range antara berapa lulus, berapa tidak. Nah ini ya, seperti ini. Oke, silakan dicoba secara mandiri untuk yang di praktikumnya. Setelah itu kerjakan di tugas latihannya. Ya. Ini saya pikir cepat ya kalau praktikum, nanti selesai hari Minggu besok ya. Itu bisa segera dikumpulkan. Tapi video ya, kalau video nanti ya paling enggak sampai hari Rabu Kamis ya, sampai hari Rabu. Sehingga nanti bisa saya cek di situ nanti. Oke, ada pertanyaan dari sini? Untuk yang praktikum. Jadi tugas praktikumnya itu rekaman atau biasa seperti kemarin, Pak? Iya, sorry, saya hampir lupa. Kalau yang praktikum itu laporan PDF ya. Besok aja selesai, cukup selesai. Tapi yang teori itu yang video. Oh iya. Rekaman presentasinya, lupa saya. Baik Pak, terima kasih. Ya, PDF aja udah cukup. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan ya. Nah, kemudian nanti kalau ada pertanyaan tidak paham diagram bisa WA saya atau nanti ketemu lagi minggu depan ya. Baik, saya akhiri dulu kuliah hari ini. Maaf. Okay. Untuk link pengumpulan tugasnya? Ya, saya buatkan sekalian belum ya. Ya. Jadi untuk tugasnya saya buat sekalian dulu. Mana tadi?
Itu sudah saya share ya. Sudah dites dulu ya. Untuk pengumpulan tugas teori mapping gitu, mapping ERD. Kemudian yang kedua, link untuk pengumpulan tugas praktikum membuat form. Baik, Pak. Bisa diakses ya. Bisa, Pak. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau belum ada dan tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian dulu untuk kuliah hari ini. Sampai ketemu minggu depan untuk pembahasan mapping